ini pelajaran. Kalau kamu ingin mudah semua urusan kamu, masalah duniamu, pangkat dan jabatanmu, kehidupan dan keberkahan umurmu, atau ilmunya kamu, atau rezekinya kamu, datangi orang tua. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janahal dhulli minir rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami ingin sampaikan bagaimana seharusnya kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah menyatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu memerintahkan hendaknya kamu jangan menyembah kecuali kepadanya. Tidak boleh menyembah kepada Tuhan selain Allah. Nah, alhamdulillah, setiap ustaz memberikan pelajaran. Sebelumnya terlebih dahulu kita memanfaatkan waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Kalau ibadah itu namanya bercocok tanam. Cara menyiraminya dengan apa? Dengan Al-Quran tadi. Ada tausiah-tausiah dari Allah, disirami. Jadi tumbuhan itu akan muncul buahnya. Ketika muncul buahnya, kamu akan memetik pahalanya. Nah, kalau sudah berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dari jam 6 sampai jam setengah 9 ini kita beribadah kepada Allah, tidak henti-hentinya atau tidak berhenti untuk berbicara masa dunia, tapi semuanya adalah apa? Perbuatan-perbuatan zikrullah, salawat kepada baginda Muhammad SAW, dan ditambah dengan membaca Al-Quran. Semuanya itu zikir-zikir dan permohonan-permohonan pastilah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagus ya. Allah telah menentukan, Tuhanmu telah menentukan atau memerintahkan hendaknya kamu jangan menyembah kecuali kepada Allah, artinya kepada Dia itu Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kalau kamu berzikir la ilaha illallah, jangan sekali-kali kamu menyangkut pautkan dengan masalah dunia, karena itu ibadah sebenarnya. Seperti kita membaca Abdul Dzikri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, fokus kepada Allah, bahwa benar-benar ini ucapan untuk Allah saja, pernyataan bahwa kita itu betul-betul menyembah hanya kepada Allah dan tidak mau menyembah kecuali kepada Allah. Nah, ini bersesuaian. Jadi pelajaran malam hari ini bersesuaian dengan ayat ini. Tuhanmu telah memerintahkan
agar kamu tidak menyembah kecuali kepada Allah. Ya alhamdulillah ya Allah, aku ya senantiasa menyembah kepadamu. Nah, ketika kamu sudah menyembah kepada Allah, dari pelajaran ini wabil walidaini ihsan. Kalau sudah ubudiyahnya bagus kepada Allah, ada pelajaran-pelajaran yang berganti dengan ubudiyah, katanya Allah yang paling pokok itu, yang paling dominan untuk ibadah, hasilnya birrul walidain. Maka hendaknya kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Sebenarnya gini saudara, Habib ini kan sudah pendidikannya sudah macam-macamnya dari umum sampai ke macam-macam sudah. Jadi supaya kamu itu mengambil menyikapi, kalau bisa sebenarnya itu anak itu tidak, walaupun tidak sekolah, cukup doktrin supaya dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, selesai urusannya. Tidak ada yang orang yang begitu, kalau ingin kaya harus pintar, harus begini, semuanya dari orang tua. Mau jadi raja kamu, orang tua. Mau jadi alim kamu, dari orang tua. Mau jadi wali kamu, dari bakti kepada orang tua. Mau jadi punya pangkat, harta, jabatan, dari orang tua. Bukan dari kerja, bukan dari pintar. Banyak orang-orang yang kaya raya itu semua pendidikannya nihil. Tetapi kalau dilihat kepada orang tuanya luar biasa. Jadi kalau ada orang Islam, walaupun di keluaran SD atau SMP, tapi dia kaya raya, miliarder, triliuner, itu karena sebab kebaktiannya kepada orang tua. Semua yang ada di Indonesia itu, Habib kaji semuanya, atau yang ada di luar negeri, itu yang Ustaz kaji, Habib kaji, pasti kepada orang tua. Yang wali-wali, semua di orang tua. Yang alim-alim yang melebihi kealiman orang lain, yang punya kelebihan, itu karena sebab orang tua. Bila mana sama orang tua sudah bakti, maka cukuplah tempatnya di surga. Karena Allah kita ridallah fi ridal walidain. Wa suqtullah wa suqtul walidain. Jadi kebaikan, keridhaan Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah juga terletak kepada kemurkaan orang tua. Kalau sudah orang tua menempatkan kita kepada titik yang seharusnya dapat ridha Allah, pasti dia dapat. Walaupun cuma orang itu tidak kerja tapi dia kaya karena sebab kebaktiannya kepada orang tua. Walaupun dia tidak banyak bidatannya tapi dia wajib kebaktiannya kepada orang tua. Walaupun dia tidak bekerja tapi kaya raya karena sebab kebaktiannya kepada orang tua. Jadi tidak ada yang bisa nyalip. Kepintaran tidak bisa nyalip, kewalian tidak bisa nyalip, kekayaan tidak bisa nyalip kepada orang yang bakti kepada kedua orang tua. Nah, pemberian orang tua sekecil apapun kepadamu itu besar dan tidak bisa dibalas dengan 1 triliun dalam rupiah yang orang tua berikan kepada kita. 1 rupiah yang diberikan orang tua kepada kita untuk pendidikan, untuk belanja, untuk makan, itu tidak bisa kamu balas dengan 1 triliun. Siapa punya 1 triliun? Tidak ada balasannya. Dan berapa banyak yang orang tua berikan kepada kita? Mau balas apa? Saya sudah begini, sudah begini. Banyak. Kamu belum menghabiskan dunia mau demi orang tuamu, saya begini, apa? Paham? Ini. Nah ini tanda syukur. Habib, kamu murid. Kalau gurunya bisa, kamu wajib bisa. Kenapa? Nyaman, nyontohnya nyaman. Oh gini Habib ya, tiap hari ada ini, ada pelajaran, mesti orang tuanya dibawa-bawa. Ada pelajaran dibawa, ada zikir dibawa, ada tahlil dibawa, ada sholat dibawa, terus orang tuanya didoain. Jadi kalau kamu itu jangan merasa terheran-heran tentang keadaannya Habib seperti ini. Kenapa? Karena sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang hanya sekedar meniru saja. Tetapi mencontoh dan melatih gurunya itu wajib sebagaimana yang
yang diajarkan kepada kalian. Jadi kalau kamu bisa menyikapi, maka kamu jangan sama seperti gurunya. Kalau gurunya bisa, pasti muridnya bisa. Tapi kalau muridnya menjauh daripada gurunya, mau jadi apa kamu? Seperti itu. Nah, kalau kamu sudah ubudiahnya bagus, hatimu sudah basah, ya cocok tanam apa saja akan tumbuh. Ya, kamu berdoa, berubudiah, minta kepada Allah, ya Allah, begini. Katakan apa yang kamu minta, pasti Allah akan kasih apa yang kamu minta. Itu. Jadi jangan kita merasa cukup dengan memberi kepada orang tua lalu selesai sudah urusan. Ya, dan ada bandingannya dengan kasih sayang orang tua kepada kita sebagai anaknya. Tidak bisa dibalas dengan dunia dan isinya. Kamu punya dunia dan isinya, diberikan kepada ayah saja dan cukup. Mana yang ibu belum dapat? Padahal kata ummuka thumma abuka. 3 kali ibumu baru ayahmu. Kalau ayahmu diberi, ya karena kamu punya dunia dan isinya, diberikan kepada ayahmu, mana punya ibumu? Makanya jadi ada. Sedikit yang diberikan seakan-akan, saya punya istri, saya punya anak, saya punya masa depan anak, gimana kalau tidak? Akhirnya orang tuanya tidak dikasih apa-apa. Tidak ada artinya hidup seperti itu. Akhirnya susah. Karena menyusahkan orang tua itu kita susah. Menggembirakan orang tua itu gembira. Menyenangkan orang tua itu kita senang. Jadi kayak boleh berbicara seperti ini orang yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau tidak, cerita ini kita dengan yang kuat. Ya. Jadi kalau kebaktian kepada orang tua, seperti yang aku sampaikan kepada kamu, karena kebaktiannya orang tua itu bisa menyebabkan apa? Kamu bisa. Kenapa? Karena kamu punya semangat. Andai kata sudah mati orang tua dulunya tidak berbakti, maka cara berbaktimu itu perbanyak akan membaca Rabbil wali walidayya mentahdir, datang kuburannya, mensedekahkan dan sedekahnya dikirimkan kepada orang tua dan lain sebagainya. Ini ayat itu. Jadi cukup Allah ya sebagai Tuhanmu. Nah, Allah dan orang tua itu digandeng namanya apa ini? Ridallah fi ridal walidain. Namanya Allah. Kamu tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Paham? Dan waunya dan jangan berhenti kamu menyembah kepada Allah. Pas cukup, pas selesai ibadahmu, tidak. Kalau kamu ingin selamat dunia akhirat setelah penyembahan kepada Allah, nah orang tua itu jaga. Karena orang yang berbakti kepada tua, kepada Allah, taat kepada Allah, kemudiannya bagus kepada Allah, kalau dia durhaka kepada tuanya, tetap Allah tunggirkan dia ke neraka. Ya, jadi kamu teladan itu. Jadi meneladani Habib itu gampang. Gimana Habibnya? Dan kamu jangan berguru kepada orang yang ulamanya tidak bakti kepada kedua orang tua. Rugi, tidak ada barakah. Karena Allah dari walaupun dia ulama, walaupun dia alim, walaupun dia bagaimana, kalau dia durhaka, tak bisa kita jadikan dia guru. Nah, kalau Habib ini semua nyaksikan bahwa Habib tidak pernah kepada orang tua. Jadi pantaslah kita berbicara seperti itu supaya kamu juga bisa mengaplikasikan. Oh iya, kalau guru saya bisa, saya harus bisa. Saya harus mengerti guru saya. Nah itu yang diharap dari pengajian walaupun sebentar seperti ini, manfaatnya besar. Kalau misalkan dia itu sudah begini, berusaha begini, entar kubur, ya baca ayat surat Yasin, hapus kali. Minta sebuah Allah berkat orang tua kita dikembalikan atau dimasukkan kepada kelompok orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu karena sebab pentingnya. Kalau misalkan orang jihad fisabilillah sudah Islamnya, imannya bagus, durhaka sama orang tua, dia tidak dimasuk surga karena durhaka ke orang tuanya, tidak dimasukkan neraka karena tauhidnya kepada Allah. Taruh di mana? Taruh di Araf. Di Araf itu bagaikan orang gila, dan hidup tidak mati. Makanya tidak senang, ya tidurnya tidak nyenyak, seperti itu.
Jadi kalau kamu mau tahu tentang masalah kehidupannya orang gila, bagaimana dia makan di tempat-tempat sampah dan itu merasa nyaman dan sehat, itu orang yang tidak berbakti orang tuanya sementara mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Seperti itu. Hidupnya seperti orang gila. Mau? Nah, kalau tidak mau, cepat segera cari bagaimana caranya. Cari tahu bagaimana caranya saya bisa berbakti dan menutupi luka hati orang tua ketika hidup. Supaya apa? Supaya kita tidak sia-sia ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini digandeng sama Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tuamu jangan dikasih. Ayah saya begini. Kenapa sama ibunya? Ibu itu mau pulang. Tidak boleh seperti itu. Usaha kita sama ibu, kenapa ibunya yang kasih sayang, tapi abah saya mau pulang? Tidak bisa, tidak boleh gitu. Jadi dua-duanya, wabil walidaini, ayah dan ibu hendaknya kamu berbuat baik. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, bukankah kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan? Katanya. Kalau kamu tahu baik itu dibalas baik, jangan berbuat durhaka sama orang tua. Biar Allah balas kita baik. Jelas? Nah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dan jika kamu itu dalam memelihara keduanya, sementara keduanya itu sudah mencapai umur yang tua, ya, lalu berada dalam pengawasanmu, berada pada sisimu, dan kamu punya kesempatan untuk ngayomi, ya, memelihara, fala taqul lahumā uffin. Jangan sampai kamu mengatakan, namanya ibu nih baru ngenge boleh kamu. Wallahi Ustaz, ingat semacam ini, ya, tidak mikirin masalah era sambil kerja. Tak pikir korban, tak pikir kami, tak kenal. Jadi Habib ini apa yang terjadi pada Habib supaya kamu itu juga sama kebaktiannya kepada untuk. Jangan sampai kita berbudayanya baik, belajarnya baik, keilmuannya baik, keimanannya baik, tapi kepada orang tua. Jangan sampai, paham? Nah, kalau orang tuamu itu sudah tua, ya banyak apa? Banyak bicara, ngamukan apa? Fala taqul lahumā uff. Jangan sampai lesu saya. Bertamu, duduk masuk. Tordus ke dalam ya. Baik keluar mau masuk. Dan sebagainya. Ada enggak? Ada. Jangan sampai seperti itu. Ya, wala tanharhumā, jangan bentak. Bu, disini bu, Pak, disini. Kok orang ngari, pandang kok ngari apa? Bapak disini. Nah, itu benar. Ya, jangan seperti itu. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Tetapi kamu hendaknya berkata kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Ya. Kalau kamu punya uang, ya, Pak, ini Pak, saya punya, ya terima Pak. Ini walaupun sedikit, mudah-mudahan Abah senang, Umi senang. Kan nyaman. Berikan berlaki. Gue kira di rumah. Hatta beri 10 juta ada hatinya itu. Kalau kamu masih mudah-mudahan bisa berakal ini. Doain. Demi Allah Ustaz, tidak pernah ada punya uang. Gara-gara apa? Mencukupi kedua orang tua Ustaz. Waktunya Ustaz di sini. Sudah Pak, sudah dulu untuk ibadah. Biar saya itu. Akhirnya apa? Ketika ditinggalkan dunia, malah dunia kita. Paham? Nah
Nah itu bukan karena sebab pinter, Bu. Ya, Ustaz kaji bukan masalah pinter. Yang lebih pinter dari Ustaz, ya malah banyak. Yang lebih giat mencari dunia banyak. Tapi tidak senikmat apa yang Allah berikan kepada Ustaz. Dirasa, oh ini mungkin karena sudah janjinya Allah. Janjinya Allah, ya. Kalau sudah baik sama orang tua, perkataannya bagus, perbuatannya bagus kepada orang tua, udah. Waktunya Habib masih kuliah, ditelepon sama Abah, "Bah, bisa deh, kesini nak." Iya. "Apa Bah?" "Iya, kesini deh." Nah, sama tuh, "Ya Pak sini." "Deh, saya berdoa. Nanti mau sekolah kan gue sudah kata, iya. Tapi saya tadi besok, coba deh ya. Oh ini waktu udah kali. Coba. Itu, jadi tidak ada pernah bilang Umi itu karena ternyata nikmatnya itu sekarang saya rasakan. Dan beliau itu kan menggunakan kedengaran. Mau apa? Dengan sebab itu kita diberi kekuatan untuk taat, diberi kekuatan untuk meninggalkan. Karena sebab ucapan itu benih bukan pintar, sekali-kali bukan pintar. Banyak pintar benar tidak. Tapi pintar benar barakah pintar. Jadi seperti itu. Jadi kalau Ustaz bisa merasakan nikmatnya seperti itu, kamu wajib juga merasakan seperti itu. Tidak harus kaya, tidak harus kaya. Tetapi kalau kamu bakti orang tua nyaman kok ini, enak. Sudah. Wafid lahum ajana hadir mina mirwah. Jangan kamu busukkan. Aku ya terhadap orang lain. Seperti kamu harus berbuat rahmat. Nunduk, ayomi, kasih diri. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah rabbi fidni wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkan, ya Tuhanku, rahmati kedua ayah dan ibuku sebagaimana rabbayani mendidik kami. Bukan merahmati kami dulu di waktu kecil, bukan, tapi mendidik kami. Nah, didikan orang tua itu ya kepada anaknya luar biasa. Ya, lain dari mulai awal memandikannya sampai belajarkannya tiap hari. Aduh, sudah. Jadi kalau sudah jadi orang tua mesti tahu bagaimana punya anak. Susah orang tua untuk membina anak, mendidik anak supaya anak menjadi pintar itu susah. Dan itu tidak terbayar di dunia dan di sini. Kecuali apa? Supaya terbayar dengan akhlak yang mulia, dengan kata-kata yang mulia, ataupun dengan banyak mengucapkan Rabbi fidni wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ucapan sabu jagat bagi seorang anak yang punya orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu lebih mengetahui terhadap apa yang ada pada hatimu. Nah sekarang tahu kamu itu kedudukannya bagaimana terhadap kedua tuamu. Allah tahu. Allah tahu tidak? Tahu. Kalau kamu itu tidak baik kepada orang tuamu, mulai saat ini kamu niat apa? Saya akan sowan kepada orang tua saya. Kalau dia meninggal dunia, saya mau langsung besoknya mau ke kuburan orang tua saya, akan mendoakan mudah-mudahan Allah SWT memasukkan ayah dan ibu saya ke dalam surganya bersama baginda Muhammad SAW. Bacakan itu Yasin, Tabarak, Wadiyah dan sebagainya, tahlil dan sebagainya. Karena itu adalah sebagai bukti cinta kita atau bakti kita kepada kedua tua yang telah meninggal dunia. Jadi Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Kamu itu mau baik kepada tuamu sekarang ini atau besoknya, langsung akan pergi ke orang tuamu, akan suah, akan selamat, akan minta maaf dan sebagainya. Allah yang tahu. Habib tidak tahu. Yang tahu hatinya kamu itu Allah. Nah, cuma ini pelajaran. Kalau kamu ingin mudah semua urusan kamu, masalah duniamu, pangkat dan jabatanmu, kehidupan dan keberkahan umurmu, atau ilmunya kamu, atau rezekinya kamu, datangi orang tua. Paham? In takunu salihin,
Jika kamu itu mau menerima nasihat-nasihat yang baik ini dan kamu mau masuk menjadi orang yang berbakti kepada orang tuamu, fa innahu, maka sesungguhnya Allah kana lil awwabina ghafur. Allah itu terhadap orang-orang yang bertobat kepada Allah dari dosa terhadap orang tuanya, ghafur, akan dapat pengampunan. Jadi kamu tidak usah macam-macam juga. Tidak usah pikirkan masalah utang saya itu banyak, saya hidup susah hidupnya, rezeki saya susah. Konsepnya kamu salah. Jika manusia itu susah di dunia, itu konsepnya salah. Yang benar apa? Orang tua. Jadi kalau saya berbicara sama kamu, semua nangis. Ingat, masih belum kurang masih untuk tapi alhamdulillah selama ini Habib tidak durhaka atau tidak pernah makan atau doa-doanya tetap bukan ketika habis sholat malam dan orang baca. Dengan baca ini Allah turunkan rezeki. Apa hubungannya? Ya. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa. Wali walidayya, dan kedua orang tua. Warhamhuma, dan rahmati keduanya. Kama rabbayani, sebagaimana dia mendidik aku shaghira di waktu kecil. Berarti kamu juga dirahmati sama Allah langsung. Dan rahmatnya Allah itu jangan kamu masuk-masukkan kepada dunia pangkat dan jabatan. Semua akan diberi sama Allah. Ini berapa sen? Semuanya dikasih. Tidak pakai minta. Kenapa? Karena di dalam bacaan ini kamu telah Allah dimintakan kepada Allah supaya Allah merahmati kedua orang tua. Katanya Allah, kamu juga yang meminta aku beri apa yang kamu mau. Jadi tidak sulit hidup itu bagi orang yang berbakti kepada Allah. Dan Allah itu selalu memantau doa-doa. Jika kamu mengkhususkan kepada orang tuamu yang sekarang ini tidak berdaya, ada di kubur, lalu dikumpulkan manusia, dikumpulkan orang-orang, ayo doakan ayah saya, ibu saya, terus semua keluarga minta agar tamu-tamu ini mendoakan keluarganya hadir dan juga mendoakan keluarganya kamu sendiri. Katanya Allah, kamu juga akan jadi. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ibarat Habibina wa Syafiina wa lana Muhammad. Al-Fatihah.